Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Manajemen Strategi yang akan membahas tentang penilaian internal. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Arif Dianto, yang kedua Mas Lidya Munandar, yang ketiga itu Mas Muslih. Langsung saja masuk ke materi yang pertama. Yang pertama yaitu hakikat penilaian internal. Penilaian internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Penilaian internal menurut The Institute of Internal Auditor Research Foundation, penilaian internal adalah aktivitas konsultasi dan asuransi yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Selanjutnya, pandangan berbasis sumber daya. Sebuah sumber daya adalah aset, kompetisi, proses, keterampilan, atau pengetahuan yang dikendalikan oleh perusahaan. Sumber daya meliputi pengetahuan tentang konsep analisis dan teknik prosedural umum untuk masing-masing daerah serta kemampuan orang-orang di daerah masing-masing untuk menggunakannya secara efektif. Selanjutnya, mengintegrasi strategi dan budaya. Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai sebuah pola perilaku yang telah dikembangkan sebuah organisasi. Manakala organisasi belajar untuk mengatasi persoalan adaptasi eksternal dan integrasi internal, dan yang telah terbukti cukup berhasil untuk dianggap sah dan diajarkan kepada para anggota baru sebagai cara yang benar untuk memandang, berpikir, dan merasa. Budaya perusahaan harus mendukung komitmen kolektif untuk mencapai tujuan bersama, supaya kompetisi dan antusiasme anggota meningkat. Budaya perusahaan secara signifikan mempengaruhi keputusan bisnis dan dengan demikian harus dievaluasi selama audit internal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi bisnis. Nah, di sini fungsi bisnis itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu from utility, yaitu fungsi produksi di mana sebuah bisnis menghasilkan suatu barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya perusahaan furnitur, perusahaan jasa keuangan. Yang kedua yaitu place utility, yaitu fungsi distribusi di mana sebuah bisnis menyalurkan suatu barang atau jasa ke lokasi terdekat yang bisa terjangkau konsumen. Yang ketiga yaitu possessive utility, yaitu fungsi penjualan dalam bisnis. Yang terakhir yaitu time utility, yaitu berfungsi penyimpangan dana, pemasaran dan pemasaran dalam bisnis di mana barang pada saat itu kurang bermanfaat untuk nanti dikeluarkan pada saat barang tersebut lebih bermanfaat. Saya akan menjelaskan tentang strategi pemeriksaan. Pemeriksaan strategi atau audit pada umumnya meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu usulan dan pengenalan, yang kedua yaitu survei pendahuluan, yang ketiga yaitu penelaahan yang lebih rinci, yang keempat yaitu pengujian detail, yang kelima yaitu pengembangan dan penelaahan temuan audit, yang keenam yaitu pelaporan, yang ketujuh yaitu tindak lanjut setelah audit. Sebelumnya, kami berterima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi dalam presentasi kelompok kami. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.